Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan GD 4208 Praktik-Praktik Hidrografi atau Hydrographic Practice. Dan hari ini kita akan memasuki modul ke-10 yaitu Spatial Data Cleaning. Nah, jadi kenapa kita melakukan data processing? Karena kita perlu ingat bahwa pada saat kita melakukan pengamatan atau pengukuran dasar laut, yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah titik-titik sonar gitu ya. Jadi itu belum tentu merupakan sebuah representasi fisik sebenarnya dari objek yang kita petakan. Tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam error karena ya pasti semua ukuran apa ya, semua jenis pengukuran itu tidak ada yang sempurna. Nah, untuk itu kita perlu memahami jenis-jenis kesalahan apa saja sih yang bisa kita hadapi pada saat kita melakukan pemrosesan data yang berasal dari khususnya yang akan kita bahas hari ini adalah dari data-data sonar. Nah, jadi misalnya kita melakukan sebuah pengukuran di sebuah dasar laut ya. Nah, kita punya line survey seperti ini. Jadi ini adalah line survey kita ya, yang garis-garis di sana. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan data-data yang melayang gitu ya istilahnya gitu. Jadi titik-titik yang, sepertinya tidak mungkin seabed itu seperti itu bentuknya. Nah, titik-titik inilah yang perlu kita bersihkan ya, perlahan-lahan kita ketahui dulu nih kira-kira outlier-nya mana aja. Lalu setelah kita buat lagi gitu ya, wah ini masih banyak yang salah, kita masih harus bersihkan lagi. Dan akhirnya nanti hasilnya itu akan ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah ada titik-titik kedalaman, di mana titik-titik kedalaman ini tentunya tidak terstruktur ya, karena tergantung dari kerapatan data-data sonar yang kita dapatkan di lapangan. Biasanya pastinya semakin dalam dia semakin renggang gitu ya. Dan semakin dangkal dia semakin rapat-rapat dan, kerapatan data sonar ini juga merupakan sesuatu yang kita bisa set di lapangan gitu ya, apakah titik-titiknya ini mau dibuat dekat-dekat atau dia semakin jauh-jauh gitu. Nah lalu, dari titik-titik kedalaman yang tidak terstruktur ini kita bisa langsung hasilkan titik-titik kedalaman yang dianggap penting gitu ya. Ini seringkali digunakan untuk peta-peta laut ya. Jadi kita tahu persis titik-titik tertentu kedalamannya berapa dengan ketelitian satu angka di belakang koma dalam meter gitu ya. Jadi ketelitiannya desimeter. Lalu yang paling sering kita gunakan kalau kita mau memproses kembali data kedalaman tersebut itu kita regularisasi gridnya. Jadi yang tadinya tidak terstruktur menjadi terstruktur dengan cell size tertentu dan luasan grid tertentu. Dan dari regular grid ini juga kita buat menjadi isobath atau kontur gitu ya. Nah, untuk sampai sini tentunya kita harus bersih-bersih dulu karena kalau misalnya datanya tidak bersih-bersih, ya regular grid-nya akan kacau, isobath-nya akan kacau, depth number-nya juga tidak akan benar gitu. Jadi kita perlu mendapatkan titik-titik kedalaman yang seakurat mungkin. Nah, ini sebuah dasar yang rekan-rekan perlu ketahui gitu ya. Jadi lagi-lagi kita harus memahami bahwa titik-titik kedalaman yang kita dapatkan itu adalah hasil sensing dari si sonar, di mana sonar ini menebak kedalaman pada saat dia merasakan adanya perbedaan medium ya, terutama perbedaan densitas. Itu yang kita bisa sebut sebagai impedansi. Mungkin ingat-ingat lagi zaman hydrography ya. Nah, jadi ketika ada perubahan medium ya, ada air yang massa jenisnya misalnya 1,03 gitu ya gram per cc. Sementara ada sedimen yang massa jenisnya itu katakan 2,2 gitu gram per cc atau 2,3. Nah itu kan ada delta di situ ya, ada delta dari si massa jenisnya. Itulah yang membuat si sonar ini menebak, oh kedalamannya di sini nih karena ada perbedaan massa jenis. Nah impedansi akustiknya ada di situ gitu ya. Nah, satu hal yang unik dari multi-beam echo sounder terutama karena kita akan fokus ke processing multi-beam di echo sounder, cara dia menebak kedalaman atau bottom detection-nya itu ada dua jenis ya. Jadi ada yang menggunakan amplitudo ya, ada yang menggunakan beda fase. Nah, amplitudo itu sangat mudah digunakan pada saat dia itu dekat ya. Jadi perlu diingat bahwa multi-beam ini kan
lebar swathnya aja tuh bisa up to 12 kali kedalaman. Jadi kalau kedalamannya katakan 2 meter gitu ya, lebar swathnya ini bisa sampai dengan 12 kali 24 meter. Jadi jauh banget gitu ya. Walaupun itu tentunya tidak terlalu disarankan ya. Biasanya mungkin kita di 8 kali gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau memang perlu detail ya 4 kali kedalaman. Nah, tapi apapun itu artinya kedalaman yang ditebak di tengah itu ya, jarak antara transducer dengan kedalaman yang ada di tengah itu jauh lebih pendek dibanding jarak yang diukur antara tengah dengan apa ya, sonar terjauhnya gitu. Ini jauh banget. Artinya apa? Artinya suaranya tidak akan terlalu keras gitu ya pantulan suaranya. Yang tengah itu pantulan suaranya masih kencang sekali gitu. Jadi mudah sekali untuk si sonar ini, gelombang akustik ini menebak oh kedalamannya di sini gitu. Jadi di area tengah ya, mungkin kasarnya kayak minus 15 sampai 15 derajat kiri kanan gitu ya. Itu menggunakan yang namanya acoustic bottom detection-nya itu menggunakan amplitude ya. Jadi begitu dia merasa oh ada perbedaan amplitudo, itu pun perbedaannya masih sangat kencang, nah dia akan bilang bahwa kedalamannya di sini gitu. Nah, sementara yang di ujung-ujung itu sudah sulit kalau pakai amplitudo karena dia akan susah menebak mana nih yang benar. Karena apa? Karena ya kolom air itu kan tidak berarti sangat bersih gitu kan. Kadang-kadang ada ikan di situ, kadang-kadang ada sedimen, kadang-kadang ada hal-hal lain yang lewat-lewat, mungkin penyelam gitu ya. Walaupun ya kalau kita survei harusnya lagi nggak ada penyelam gitu ya. Nah, itu membuat si echo sounder ini juga kesulitan menebak ini kedalamannya yang mana gitu ya. Makanya error itu sangat banyak terjadi di outer beams gitu ya, di luar-luar beam. Nah, inilah yang menyebabkan oh nggak bisa nih kalau cuma pakai amplitudo. Mereka membutuhkan metode lain yaitu beda fase. Nah, jadi gampangnya gini sih. Jadi si transducer ini kan ada beberapa beam ya, namanya juga multi beam. Beamnya bisa up to 1024 beam. Nah, jadi pada saat beam yang nomor kan 1024 ya, misalnya beam nomor 1023 gitu ya. Dia menebak kedalamannya segini pada T1 sama dengan berapa. Lalu si beam kedua dia bilang kedalaman itu gitu ya, kedalaman yang sama itu dia tebak dalam T sama dengan T2 gitu misalnya. Nah, pada saat mereka itu beririsan gitu ya, ada T1, ada T2. Nah, dia beririsan, nah mereka yakin nih, oh iya ya bener nih kedalamannya di sini. Nah, tapi efeknya apa? Efeknya yang luar-luar itu dia jadi seperti ini ya. Ini adalah set gitu ya kira-kira gitu. Jadi makin keluar tebakan dia tuh makin banyak. Jadi yang titik-titik ini ditebak sama yang nomor berapa, titik-titik ini ditebak sama nomor berapa, titik ini ditebak sama nomor berapa. Jadilah ya itu tadi ini ya kalau saya gambar jadi seperti itu ya. Itulah kenapa in practice walaupun yang namanya multi beam echo sounder itu bisa katakan up to mereka jualannya up to 140 derajat gitu ya. Jadi 70 kiri 70 kanan. In practice sebenarnya yang kualitasnya bagus paling cuma di sini gitu kan. Ya, jadi yang ini nih udah entah apa kualitasnya gitu. Itulah kenapa kita perlu overlap gitu ya. Biar yang ini bisa kena dari beam yang agak-agak lebih tengah gitu. Nah, tapi inilah gitu ya, yang luar-luar ini tuh pasti kita bisa bilangnya flappy gitu. Karena sebenarnya yang mana nih? Dan ini bukan kesalahan, udah bukan kesalahan kalau pernah inget smiling sama frowning, itu kan kesalahan dari sound velocity profilernya gitu ya. Jadi antara dia kecepatan atau terlalu lambat gitu ya. Nah, tapi ini ya memang karena yang di ujung-ujung ini lebih sulit ditebak gitu. Karena lagi-lagi jarak antara transducer dengan dasar lautnya itu jauh lebih panjang dibanding jarak yang di tengah. Itu dulu ya. Nah, ditambah di sini ya kalau kalian lihat nih ada kayak sebuah smiling yang aneh. Tapi ini bukan smiling. Ini adalah kita bilangnya akustik artefak atau artefak akustik. Ini terjadi kenapa ya? Ini nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dia itu sekarang disebutnya Erikshorn ya. Jadi Erikshorn. Nah, dia gitu ya. Saya bisa gede-gedein nggak ya? Oh bisa. Nah itu ya. Jadi si yang aneh ini itu namanya Erikshorn ya. Wah di situ lagi ya udahlah ya. Nah si Erikshorn ini
Itu nggak real, itu harus kalian hapus. Dan ini sering kali terjadi di sedimen-sedimen yang halus dan dengan apa ya, seafloor yang cenderung datar. Jadi kalau udah datar, abis itu dia halus, biasanya dia banyak nih Erikshornnya. Ini apa? Ini adalah tebakan dari si echo sounder untuk terkait yang beda fase gitu. Jadi yang di tengah itu beda fasenya tuh yang di sini ya ini masih oke. Nah, tapi makin keluar, nah dia makin bingung gitu kan. Nah, antara yang amplitudo sama beda fase. Jadi dia mau pakai yang mana nih gitu ya. Jadi dia mau pakai yang dari beda fase atau dari yang amplitude gitu ya. Ini mungkin sebenarnya ya udah tebakannya si amplitude gitu ya. Kayak karena makin ke sini nih aduh amplitudenya jelek nih. Sementara yang beda fase dia udah mulai menebak yang bawah gitu. Jadi ada dua tebakan dan si echo sounder bingung mau pakai yang mana kira-kira kayak gitu. Jadi ini terjadi somehow di area yang datar dan halus. In a way itu bagus karena kita jadi bisa tahu proxy gitu ya. Wah, ada banyak yang kayak gini nih gitu. Nanti saya akan kasih lihat lagi di akhir ya. Ada banyak yang kayak aneh gitu. Nah, itu berarti masalahnya adalah ya karena di bawah itu sangat halus dan sangat datar gitu. Jadi kayak kita malah bisa nebak, oh aman nih gitu di area sini kalau misalnya mau bikin ngapa-ngapain atau apa gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ditambah lagi di sini ada flare gitu ya. Nah, flare ini juga kadang real, kadang tidak gitu. Nah, ngeceknya real atau tidak adalah ya kita harus lewatin lagi gitu kan. Ini apa nih? Kalau misalnya dia konstan, bisa jadi itu sesuatu yang orang cari. Misalnya itu adalah sebuah hydrothermal vent gitu. Jadi kayak sebuah apa ya? Kayak corong bawah laut gitu ya. Kayak 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 kamu punya aktivitas yang panas gitu di bawah vulkanik ataupun tidak, tapi ada aktivitas yang pokoknya bikin bubble panas ke atas gitu ya. Kan bubble kan dia selalu bubble ke atas. Nah, itu kerekam tuh oleh si sinyal akustik. Kalau dia real, pas kita balik lagi itu masih ada. Tapi kalau dia nggak real, pas kita balik lagi dia udah nggak ada. Nah, artinya itu error gitu. Jadi itulah ya. Jadi sebelum kita processing kita harus paham dulu sifat-sifat akustik dari sebuah alat ya. Nah, selanjutnya kita hapus dulu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi kita punya sebuah data gitu ya. Datanya banyak errornya. Nah, habis itu kita juga nggak tahu nih ini kemiringan ini real atau tidak ya. Habis itu ini cara lain misalnya kita coba oh kita perbaiki gitu. Siapa tahu ini nggak miring ternyata dia malah ngasih introduce error baru yang lebih aneh. Nah, jadi berarti oke, berarti kayaknya lebih bener yang sebelumnya terus kita bersih-bersihin. Nah, ini dia seninya gitu teman-teman. Jadi pada saat kita cleaning multibeam, saya juga yakin sih ini pada saat kalian cleaning data-data lain juga, itu makanya sulit untuk fully automated. Kenapa? Karena setiap seafloor itu punya ciri khas yang berbeda, karakter yang berbeda. Kalau misalnya kita bikin sebuah mesin untuk auto cleaning, pasti sifatnya itu berbeda antara aplikasi di satu tempat dengan tempat lainnya. Makanya kita cleaning tuh kayak kalau buat multi beam ya itu kayak harus pakai hati gitu, harus pakai perasaan. Bener gak ya dasar lautnya seperti ini gitu. Dan itu jujur aja itu come by experience gitu. Jadi nggak bisa kayak ya udah langsung langsung jago gitu nggak mungkin gitu. Semakin sering kita ngolah, semakin punya feeling kita akan dataset kita. Nah, untuk data cleaning concepts kita akan bahas di segmen selanjutnya.